Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan algoritma dengan menggunakan diagram alir atau flowchart. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana membuat algoritma dengan beberapa metode. Yang pertama adalah menggunakan bahasa deskriptif. Jadi kita membuat algoritma dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari ya, bahasa manusia. Dan yang kemudian menggunakan pseudocode, yaitu membuat algoritma dengan menggunakan suatu bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman namun bukan bahasa pemrograman. Jadi pseudocode di sini merupakan bahasa umumnya ya, algoritma dengan menggunakan bahasa umum yang menyerupai bahasa pemrograman yang nantinya akan dapat diterjemahkan ke berbagai bahasa pemrograman. Kemudian hari ini untuk itu kita mempelajari pembuatan algoritma dengan menggunakan diagram alir atau flowchart yang sering disebut di dalam bahasa Inggris. Nah, untuk capaian pembelajaran dan indikator, yang pertama adalah capaian pembelajaran mengetahui aturan pembuatan flowchart dan bagaimana mengubah algoritma menjadi flowchart. Di sini indikatornya adalah mahasiswa mampu membuat flowchart berdasarkan kelogisan algoritma. Mahasiswa mampu menggunakan simbol flowchart dengan tepat. Untuk definisi atau pengertiannya sendiri, flowchart atau diagram alir merupakan gambar atau bagan yang menggambarkan urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Sebenarnya nggak cuma program aja ya, jadi ketika kita harus memecahkan suatu masalah yang diperlukan suatu runtutan proses, dan itu kita juga bisa menggunakan diagram alir atau flowchart. Nah, di sini yang harus di-highlight atau yang harus digarisbawahi, kalian harus hafal dahulu untuk bagan-bagannya. Flowchart itu sebenarnya untuk input itu gambarnya seperti apa, diagramnya seperti apa. Dan untuk selanjutnya adalah fungsi flowchart. Di sini, flowchart menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Kemudian, sebagai komunikasi antara programmer dan analis. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer, sedangkan analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Jadi di sini flowchart sebagai jembatan ya antara analis dan programmer. Mungkin analisnya tidak terlalu mengerti bahasa pemrograman yang digunakan programmer, sehingga untuk menerjemahkan bahasanya, jadi analis itu menggunakan flowchart. Dan di sini programmer bisa membaca keinginan analis dalam pembuatan program tersebut, bagaimana sih nanti langkah-langkah programnya atau bagaimana sih gambaran programnya, dan itu bisa terlihat di dalam flowchart yang dibuat. Di sini ada beberapa jenis flowchart. Yang pertama adalah flowchart system atau sistem flowchart. Yang kedua adalah flowchart paperwork atau flowchart dokumen flowchart. Kemudian ada flowchart schematic atau schematic flowchart, ada flowchart program atau program flowchart, dan kemudian flowchart proses atau proses flowchart. Karena di sini kita mata kuliahnya adalah pemrograman komputer, maka kita lebih menggunakan kepada flowchart program. Nah, di sini ada selingan untuk pengertian flowchart yang lain. Jadi flowchart system sendiri merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Kemudian di sini ada contohnya flowchart system. Jadi seperti urutannya ya di sini. Yang pertama adalah pesanan pembelian, kemudian prosesnya adalah masukkan pesanan pembelian, informasi pesanan pembelian, dan kemudian ada menentukan jumlah pesanan, ada laporan jumlah pesanan, dan keluarkan pesanan. Jadi ini lebih kepada input ya di sini. Dan kemudian di sini adalah outputnya. Ini juga sebagai output karena ini ada informasi ya, pesanan pembelian. Di sini proses.
Kemudian untuk flowchart paperwork atau dokumen. Di sini flowchart paperwork menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Nah, di sini ada yang namanya, jadi ini adalah bentuk flow map, lebih dikenal dengan flow map, yaitu aliran dengan menggunakan peta atau peta aliran. Di sini flow dokumen sistem baru calon anggota perpustakaan. Jadi di sini ada anggota mengumpulkan formulir sebagai inputannya, kemudian melakukan pengisian formulir. Setelah itu ini formulir yang telah diisi dia sebagai output, dan kemudian masuk ke bagian administrasi. Nah, dia dari output jadi sebagai input di bagian administrasi. Kemudian baru dicetak untuk kartu anggotanya. Setelah itu di kepala perpustakaan kita bisa tahu, oh ini kartu anggota untuk anggota yang baru. Nah, di sini baru melakukan pengesahan ya istilahnya. Kemudian kartu anggota ini yang telah disahkan baru diberikan kepada administrasi, dari administrasi diberikan kepada anggota lagi untuk dibawa. Nah, ini P sebagai tanda tangan dan validasi data, dan ini adalah simbol crash, masukkan data calon anggota ke dalam komputer. Jadi ini dia sudah menggunakan komputer untuk memasukkan data. Kemudian ada flowchart skematik. Flowchart skematik mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Di sini flowchart skematik ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form-form, atau peralatan lain yang digunakan di dalam sistem. Nah, ini contohnya, contoh flowchart skematik. Di sini ada skema cara pembayaran dan pelaporan pajak. Nah, di sini contohnya ada urutannya. Yang pertama, misal untuk pelapor pajak menyetorkan surat setoran pajak. Yang kemudian yang kedua, prosesnya ada lembar 135 diberikan lagi kepada SSP. Kemudian ada langkah selanjutnya, yaitu ada SSP, lembar kedua, dan seterusnya. Nah, ini salah satu skema. Contohnya untuk flowchart skematik. Mungkin kalau yang kita sering sehari-hari, mungkin ini ya, ada alur untuk urutan ke BAAK dalam melakukan entry KRS. Kemudian ada flowchart program, yaitu flowchart yang merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Jadi flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Nah, di sini ada contohnya. Kasusnya adalah buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan flowchart, yaitu mencari luas persegi panjang. Solusinya adalah perumusan untuk mencari luas persegi panjang. Gimana sih luas persegi panjang? Di sini luas persegi panjang merupakan L, luas sama dengan panjang dikali lebar, di mana L adalah luas persegi panjang dan P adalah panjang persegi dan L adalah lebar persegi. Di sini untuk flowchart program dimulai dengan terminator. Jadi ini nama bentuk atau simbolnya adalah terminator. Nah, ini contohnya ini menggunakan start atau bahasa Indonesianya bisa mulai. Dan kemudian di sini ada inputan menggunakan jajar genjang, yaitu P, panjang, dan lebar. Jadi mereka sebagai inputan yang kemudian akan diproses, yaitu dengan perhitungan luas persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kemudian di sini output juga digambarkan dengan persegi panjang. Untuk output digambarkan dengan jajar genjang juga. Jadi input dan output ini sama. Jadi untuk yang persegi panjang itu adalah proses, sedangkan input dan output adalah jajar genjang. Di sini outputnya adalah L besar atau luas. Dan kemudian sistem untuk flowchart ini berakhir. Diakhiri dengan N menggunakan terminator tadi ya, seperti yang start. Nah, ini adalah simbol-simbol dari flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Di sini, flowchart proses ada beberapa simbolnya, yaitu lingkaran sebagai proses operasi ya. Kemudian ada panah
merupakan perpindahan atau transportasi. Di sini ada persegi sebagai inspeksi. Nah, ini seperti setengah lingkaran ya, seperti setengah oval lah. Ini penundaan, dan kemudian segitiga terbalik sebagai penyimpanan atau file. Ini biasanya kalian temukan di dalam pembuatan peta tangan kanan tangan kiri, atau bisa jadi untuk proses inspeksi ini juga bisa digunakan untuk menggunakan flowchart proses. Nah, di sini adalah contoh flowchart proses. Jadi ada prosedur pembelian. Nah, di sini ada keterangannya, analisnya siapa, kemudian rincian metodenya seperti apa, dan ini adalah perpindahannya. Jadi semua untuk simbolnya digambarkan. Nah, untuk contohnya yang pertama adalah metodenya Departemen Pembelian mengetik pesanan penjualan. Pesanan ini merupakan form dengan 4 tembusan atau kopi. Di sini adalah merupakan aktivitas operasi. Jadi dari aktivitas operasi ini kemudian kita lihat untuk rincian metode selanjutnya adalah Departemen Pembelian menyimpan kopi keempat sebagai referensi. Nah, ini tadi penyimpanan ya. Untuk penyimpanan, jadi habis operasi, kemudian aktivitas penyimpanan pindah ke sini, kemudian pabrik menerima kopi pertama. Nah, ini ada perpindahan. Nah, kemudian kita telah sampailah ke simbol basic flowchart. Ini sudah ada ya di ISO. Jadi, saya menggunakan contoh berdasarkan untuk keluarannya ISO. Jadi, di sini adalah simbol flowchart dan penggunaannya. Yang pertama adalah activity or task. Jadi ini lebih ke proses atau aktivitas. Despite time consuming step in a process. Jadi di sini biasanya menggunakan konsumsi waktu dan bertahap di dalam suatu proses. Contohnya di sini suatu proses adalah menginspeksi produk atau mengecek produk. Kemudian machine a part, atau maksudnya adalah memproses suatu part di dalam permesinan. Nah, ini adalah suatu proses. Kemudian ini adalah lambang belah ketupat. Belah ketupat ini kita kenal dengan namanya decision. Jadi mungkin saya di kelas akan lebih seringnya menyebut dengan decision. Jadi lambang decision adalah belah ketupat. Di sini merupakan question atau checks. Jadi bisa berupa pertanyaan atau sekedar untuk mengecek dan memperlihatkan alternatif outputnya berdasarkan dari hasilnya. Jadi misal contohnya, apakah part atau benda ini non-conforming, jadi sesuai atau tidak sesuai ya. Is the part non-conforming? Apakah part yang dibuat itu tidak sesuai? Nah, kemudian jika iya, lakukan suatu hal, jika tidak, lakukan hal lain. Jadi di sini nanti decision, misal contoh lainnya adalah misal apakah langkah sudah tepat atau verifikasi sudah oke, seperti itu. Nah, misal jika ya, dia panah ke sini dengan tulisan ya, jika tidak, dia misal panah ke sini dengan tulisan tidak. Nah, seperti itu. Jadi misal kalau misal saya contohkan, jadi ini ya, untuk informasi tambahan, saya biasanya membuat flowchart itu menggunakan Microsoft Visio. Kebetulan di sini saya menggunakan Visio yang 2010. Jadi Microsoft Visio. Silahkan kalau teman-teman mau pakai untuk versi yang lain atau tahun yang lain. Kalau saya pakainya yang 2010 karena menurut saya lebih mudah. Nah, di sini kita bisa menggunakan basic flowchart atau flowchart dasar. Tadi kita sudah membahas proses ya, proses menggunakan persegi panjang. Nah, misal proses di sini dan kemudian di sini decision. Jadi kita bisa lihat untuk proses, misal kita isi menghitung. Menghitung jumlah karyawan. Nah, di sini kita juga tulis lagi, misal
jumlah karyawan sesuai nah kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa, nah jangan lupa kalau kita bikin flowchart kita harus ada konektornya ya, garis ini. Dan kemudian nih, jumlah karyawan sesuai jika iya. Kita tambahkan dulu misal konektor di sini. Nah, misal jika iya, kita bisa langsung tulis di panahnya. Ya. Kemudian jika tidak, nah kita bisa mungkin kembali ke sini. Kita bisa ngatur-ngatur panahnya. Nah, ini misal kita tulis jika tidak. Nah, misal jika iya, kita bisa memproses untuk laporannya. Atau kita pakai basicnya dulu aja ya. Pakai yang output basic. Jadi ini ya, yang jajar genjang, bisa input, bisa output. Nah, ini misal kita tulis jika jumlah karyawan sesuai, jika ya, maka tampilkan jumlah seluruh karyawan. Kemudian kembali lagi. Nah, di sini ada dokumen or record, use or generate. Jadi di sini adalah record atau dokumen yang dihasilkan dari aktivitas tertentu. Jadi di sini contohnya adalah instruksi kerja. Nah, ini instruksi kerja ini in ya, berarti berupa input dan kemudian di sini ada scrap record berupa output. Scrap record ini jadi kayak data scrap atau data part yang tidak diperlukan atau part yang rusak. Jadi ini scrap itu kayak sisa-sisa gitu. Nah, ini contohnya dia menggunakan input-outputnya dengan lambang atau simbol seperti ini. Kemudian ada terminator. Ini bisa start atau end, bisa mulai atau akhir. Jadi sini ya. Kita pakai Visio lagi untuk memvisualisasikannya. Jadi di sini kita bisa pakai terminator. Nah, misal terminatornya di sini kita tulis start. Kemudian setelah ini kita bisa tulis lagi and. Ini bisa copy paste ya sebenarnya. Nah, di sini kita tulis and. Nah, ini udah bisa jadi satu flowchart di sini. Nah, mungkin karena inputnya ya kita yang belum ada, kita coba kita pakai inputnya yang nih. Pakai input yang jajar genjang aja. Kita coba dan outputnya kita pakai yang tadi. Misal di sini inputnya adalah, ini juga bisa disesuaikan ya untuk ukurannya. Misal inputnya adalah data karyawan. Kemudian kita sambungkan. Kita atur lagi. Nah, ini contohnya. Ini contoh input. Nah, ini kita pakai outputnya yang ini tadi. Kita sesuaikan dulu jaraknya. Nah, ini tadi
laporan langsung ya, laporan jumlah karyawan. Nah, jadi bisa seperti ini. Ini sudah ada input, sudah ada proses, kemudian ada decision juga atau pemilihan. Dan ini kemudian output, kemudian ini selesai atau end. Setelah tadi terminator, start or end, start atau mulai, dan end selesai atau end, kita bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan tapi itu harus konsisten ya. Kalau misalnya di awal pakainya start atau bahasa Inggris, jadi di akhir juga harus pakai bahasa Inggris juga. Jadi harus disesuaikan atau harus konsisten. Nah, setelah terminator kita membahas tentang flow atau aliran. Jadi tadi ya, panah-panahnya tadi menggambarkan aliran logiknya atau decision. Tadi yang pemilihan or step of documentation atau langkah-langkah dari dokumentasi. Kemudian di sini namanya page of connector ya ini. Jadi sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ini untuk menghubungkan apabila flowchart kalian dipisah. Jadi tidak bisa lurus ke bawah atau lurus ke samping gitu. Jadi harus dipisah. Nah, ini kita bisa menggunakan page of connector. Di sini bisa transfer of flow to location or show the identity of a location. Jadi bisa mentransfer aliran ke lokasi tertentu atau menunjukkan identitas dari suatu lokasi. Jadi yang kemarin harus ada 2 page of connectornya. Jadi misal page of connector. Jadi misal di sini kita pisah. Anggaplah saja nggak cukup gitu ya. Nah, di sini konektornya misal saya tulis A. Nah, di sini kita juga buat konektor juga. Nah, kita tulis. Nah, biar buat membedakan, kalau saya biasanya saya tambahin untuk A aksen, berarti ini dia adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, di sini bisa dikoneksikan. Nah, seperti itu. Jadi di sini konektor menghubungkan ya. Jadi tetap menyambungkan antara untuk yang flowchart pertama dan kedua. Jadi ini sebenarnya satu flowchart tapi dipisah kemungkinan karena areanya yang tidak cukup atau memang terlalu panjang. Nah, itu harus dipisah. Jadi seperti itu bisa digunakan. Nah, ini kemudian ada simbol flowchart berdasarkan ANSI. Nah, di sini hampir sama ya tadi production activity symbol. Jadi di sini ada simbol aktivitas atau operasi sama yang tadi proses. Kemudian ada decision sama juga tadi kayak yang di ISO, flow of control. Jadi ini yang panahnya adalah aliran kontrolnya, dan kemudian ada report atau laporan. Makanya tadi yang di output saya menggunakan simbol ini sebagai laporan. Di sini ada documentation symbol. Ada terminator juga untuk start atau end. Di sini juga masih ada page of connector. Nah, ini untuk annotation kita jarang pakai ya. Kemudian untuk storage activity symbol di sini ada untuk storage hampir sama yang tadi untuk flowchart proses. Nah, di sini ada delay juga sama yang di proses flowchart proses tadi. Kemudian ada transportation activity symbol, transmisi, physical movement sama juga kayak yang di ini, jadi lebih ke yang flowchart proses tadi ya. Nah, di sini ini nih 3 step ini. Ini lebih ke yang flowchart proses. Jadi kita pakainya yang atas ini, yang standarnya. Nah, di sini untuk pembuatan flowchart tidak ada kaidah yang baku. Yang penting kalian bisa membedakan antara input, proses, dan outputnya. Dan kemudian di sini flowchart merupakan gambaran hasil analisa suatu masalah. Jadi di sini flowchart dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram lainnya. Yang penting untuk logikanya atau logisnya itu masih bisa dipahami atau
memang urutannya itu pasti. Kemudian hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Jika terlalu kompleks dapat menggunakan simbol konektor seperti tadi ya, yang A tadi konektor lingkaran dan A tadi. Makanya jika terlalu kompleks flowchartnya, jadi kita bisa menggunakan simbol konektor yang lingkaran tadi. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Jadi jangan lupa harus ada tanda panahnya. Kalau misalnya kalian hanya membuat garis-garis tanpa ada panahnya, nah itu nanti pasti akan saya salahkan karena tidak jelas apakah digambarkan ke kanan atau ke kiri atau ke bawah atau ke atas. Kemudian sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan N. Jangan lupa harus ada start atau mulai dan diakhiri dengan N atau selesai. Secara garis besar ada 3 bagian utama yaitu input, proses, dan output. Jadi di dalam flowchart biasanya harus ada 3 bagian utama ini. Nah, di sini ada pembuatan flowchart, hanya satu garis aliran yang boleh keluar dari simbol proses. Nah, di sini prosesnya bisa dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan atau bisa sebaliknya. Jadi, garis alirannya itu harus ada yang masuk dan ada yang keluar. Kemudian, hanya satu garis aliran yang masuk ke dalam simbol decision. Namun, garis aliran yang keluar dari simbol decision bisa berjumlah 2 hingga 3 garis aliran, tergantung dari jawaban yang sesuai. Nah, ini contohnya. Jadi, hanya satu garis aliran yang masuk ke dalam simbol. Contohnya ini. Hanya satu garis aliran yang masuk, kemudian garis aliran yang keluar dari simbol decision bisa berjumlah 2 hingga 3. Nah, di sini kebetulan 3 semua ya di contohnya. Jadi ini inputnya, kemudian outputnya nih. Kalau misalnya bilangan kurang dari 0, ini bagaimana? Kalau misalnya bilangan lebih dari 0, ini bagaimana? Dan bagaimana kalau bilangan sama dengan 0? Jadi di sini kebetulan ada 3 garis aliran. Kemudian hanya satu garis aliran yang digunakan untuk menghubungkan simbol terminal. Jadi hanya satu. Nah, ini yang ke arah terminal atau terminator, ini biasanya sebagai akhirannya. N tadi ya, N atau selesai. Kemudian di sini terminator hanya gak ada garis keluar dari terminator, ini biasanya untuk start atau mulai. Jadi ada beberapa kaidah pembuatan flowchart di dalam menggunakan simbol dan panahnya. Nah, di sini ada contoh flowchart. Misal buat algoritma dan gambarkan flowchart dari rata-rata 2 bilangan. Yang pertama adalah masukkan X dan Y. Ini sebagai apa? Ini sebagai input. Kemudian keluarannya adalah rata atau rata-rata. Ini sebagai output. Di sini ada rumus rata-rata atau rata. Rumusnya adalah X plus Y dalam kurung dibagi 2. Hati-hati ya, karena kadang mahasiswa itu atau anak-anak biasanya tidak menggunakan kurung. Nah, ini bisa jadi berbeda hasilnya. Kemudian jadi algoritmanya adalah masukkan X dan Y. Kemudian rata-ratanya adalah X plus Y dalam kurung dibagi 2. Kemudian tampilkan rata. Jadi ini sebagai input, ini sebagai proses, dan ini sebagai output. Nah, di sini adalah contoh flowchartnya. Flowchart dari rata-rata 2 bilangan. Contohnya di sini start. Read X, Y. Ini sebagai input, berarti masukkan X dan Y nilainya. Kemudian diproses menghitung rata atau rata-rata, yaitu X plus Y dalam kurung dibagi 2. Kemudian outputnya adalah rata, jadi hasil dari rata-rata tersebut baru N. Nah, di sini kita hanya menggunakan 3 simbol, yaitu terminal atau terminator, input, proses, output, dan terminator lagi. Nah, di sini ada contoh flowchart yang memiliki pengulangan aktivitas pada input. Jadi di sini ada ya. Sebenarnya input bisa kita buat seperti ini.
Jadi langsung inputnya X dan Y. Nah, di sini kita bisa jadi satu, ada input X, langsung saja input Y. Jadi tidak perlu kita mengulang input dua kali. Jadi seperti itu. Nah, di sini, nah ini sebenarnya sama ya, sama rata-rata tapi berbeda flowchart. Karena tadi ya, sudut pandang seorang programmer itu bisa berbeda-beda. Yang penting untuk langkah-langkahnya itu sesuai dan logis. Jadi di sini sama saja, input X dan Y kemudian ditambahkan dulu. Kemudian contoh flowchart yang kedua, yaitu mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Kemarin kita sudah sempat ya menyinggung ini. Jadi bagaimana sih mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit? Di sini rumus konversinya adalah 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Nah, di sini untuk algoritmanya sama kayak yang kemarin, masukkan Celsius, kemudian Fahrenheit 1,8 dikali Celsius ditambah 32, dan tampilkan Fahrenheit. Di sini ada input, proses, dan output. Nah, ini adalah contohnya. Untuk pertama adalah kita menggunakan terminator atau terminal, mulai, kemudian baca Celsius. Setelah itu prosesnya adalah hitung Fahrenheit 9/5 atau tadi 1,8 tadi ya, dikali Celsius ditambah 32. Kemudian outputnya adalah tampilkan Fahrenheit. Jadi sama ya, seperti yang hampir sama kayak yang tadi. Ini juga ada 3 simbol, terminal atau terminator, input atau output, dan juga proses. Nah, di sini ada contoh lagi, sebuah aturan untuk menonton sebuah film tertentu adalah sebagai berikut. Jika usia penonton lebih dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan, dan apabila kurang dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan untuk menonton. Yang pertama, masukkan usia, dan yang kedua, keluarannya adalah hasil cetak. Silahkan menonton atau Anda tidak boleh menonton. Jadi ini cetak ya, hasil cetaknya. Ada silahkan menonton atau Anda tidak boleh menonton berdasarkan usia yang tadi. Rumus decision. If ya, maka cetak silahkan menonton. If jika tidak, maka cetak Anda tidak boleh menonton. Jadi ini tergantung dari usia penontonnya. Jadi kita lihat, sebenarnya ini buat latihan ya. Jadi kalian harus coba sendiri dulu di rumah juga. Coba saya kasih waktu mungkin selama 3 menit sampai 5 menit untuk membuat flowchart ini dulu. Jadi nanti kita cocokkan apakah benar atau tidak. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Saya kasih waktu sampai 3 sampai 5 menit. Silahkan dibuat. 5 minutes later. Oke, dan jawabannya adalah sebuah aturan untuk menonton sebuah film tertentu. Yang pertama adalah input usia. Jadi usia penontonnya tadi ya. Di sini kemudian kita langsung ke decision. Apakah usia lebih dari 17 tahun? Jika iya, maka lakukan print silahkan menonton, dan jika tidak adalah print Anda tidak boleh menonton. Kemudian diakhiri lagi dengan terminator atau terminal selesai. Ya, jadi di sini kita masukkan dulu usianya. Misal penontonnya usianya adalah 18 tahun. Kita lihat apakah usia 18 tahun itu lebih dari 17 tahun? Nah, iya kan? 18 tahun itu lebih dari 17 tahun, maka iya cetak dan silahkan menonton. Nah, kemudian kalau misalnya kita masukkan ternyata usianya itu 16 tahun penontonnya. Kita masukkan apakah usia penonton ini yang 16 tahun lebih dari 17 tahun? Ternyata tidak. Maka lakukan print, Anda tidak boleh menonton. Nah, seperti ini. Jadi bisa saja ya, coba tadi benar nggak apa yang dibikin. Nah, itu. Selanjutnya kita ada contoh lagi. Dalam suatu perhitungan nilai P sama dengan X plus Y. Jika P positif, maka Q sama dengan X kali Y. Sedangkan jika negatif, maka nilai Q sama dengan X dibagi Y. Buat flowchart untuk mencari nilai P dan Q. Coba dipahami dulu.
Kemudian inputnya adalah X dan Y, outputnya adalah Q. Rumus P dan Q adalah sebagai berikut. P sama dengan X plus Y. Dan kemudian decision lagi, jika P positif maka Q sama dengan X dikali Y. Dan jika P negatif maka Q sama dengan X dibagi Y. Nah, setelah itu keluarannya adalah print Q. Nah, coba kalian bikin lagi juga. Saya beri waktu 5 menit untuk membuat flowchartnya. Nah, hati-hati di sini ada suatu perhitungan. Jadi ini ada 2 proses juga. Jadi silahkan dicoba dulu. Kita beri waktu 5 menit. 5 minutes later. Nah, setelah itu ini adalah flowchart untuk mencari nilai P dan Q. Yang pertama adalah mulai dan kita input X serta Y. Setelah itu kita proses di dalam perhitungan P sama dengan X plus Y. Terus kita cek apakah penjumlahan X dan Y ini lebih dari sama dengan 0. Jika iya, maka kita lakukan perhitungan Q sama dengan X dikali Y. Setelah itu print hasil Q atau kita lihat output Q-nya. Namun apabila penjumlahan X dan Y ini ternyata kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, kan ini tadi P-nya. Tadi kan lebih dari sama dengan 0. Nah, jika kurang dari sama dengan 0 berarti kan tidak memenuhi syarat ini, maka tidak. Jadi Q sama dengan X dibagi Y sama dengan kita print hasil Q-nya sebagai output. Nah, misalkan saja kita X-nya masukkan 5 dan Y-nya kita masukkan 2. Jadi P adalah sama dengan 7. Maka di sini kita lihat apakah P sama dengan 7 itu lebih dari sama dengan 0? Dan ternyata ya. Maka kita lakukan perhitungan Q sama dengan X. Tadi X-nya berapa? 5. Kemudian Y-nya adalah 2. Nah, berarti 5 dikali 2. Jadi Q-nya adalah 10. Untuk contoh yang lainnya. Jadi kita misalkan untuk ini P sama dengan X. Misal X-nya adalah 5 dan Y adalah min 7. Berarti hasilnya minus kan ya. Nah, minus di sini berarti 5 dikurangi 7 sama dengan min 2. Jadi P-nya adalah min 2. Apakah P lebih besar dari sama dengan 0? Min 2 itu lebih kecil kan sama dengan 0. Jadi berarti tidak. Maka lakukan perhitungan Q sama dengan X dibagi Y. X-nya tadi berapa? 5 dan Y-nya adalah min 7. Berarti nanti hasilnya 5 dibagi min 7. Nah, maka Q-nya adalah hasil dari pembagian 5 dibagi min 7. Jadi seperti itu. Terima kasih, dan apabila ada pertanyaan silahkan kalian bisa komen di bawah. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.